Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam GKK Menyapa. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar dan diajar oleh firman-Mu pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari saudara kita buka firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang kedua. Pasal yang kedua Wahyu, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Namun kita hanya akan menyoroti ayat yang ke-9 dan ke-10 saja. Wahyu 2 ayat 9 dan 10. Dikatakan demikian. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jemaat di Smyrna adalah satu dari 7 gereja penerima surat yang berisi wahyu Yesus Kristus. Lalu apa yang ingin disampaikan Yesus bagi jemaatnya di Smyrna dan juga bagi gereja di segala abad? Yang pertama, Yesus tahu dan peduli dengan pergumulan jemaatnya. Kota Smyrna adalah salah satu kota yang paling indah dan makmur di Asia Kecil. Namun Yesus tahu bahwa jemaat di Smyrna itu miskin dan menderita. Namun mereka juga kaya. Kenapa bisa begitu, saudara? Maksudnya, secara materi dan fisik mereka miskin dan menderita. Tetapi mereka kaya secara rohani karena mereka rela menderita semuanya itu demi Yesus yang mereka imani. Jadi saudara, apapun yang kita alami dalam hidup kita, Yesus tahu dan peduli. Kenapa? Karena Yesus ada di antara kita, bahkan menyertai kita dan siap menolong kita, sehingga kita tidak bergumul sendirian. Yang kedua, saudara, Yesus mendorong jemaatnya untuk bertahan dan setia sampai mati. Kata menderita atau kesusahan seringkali dipahami secara negatif sehingga orang takut menghadapinya. Namun di ayat yang ke-10, saudara, apa yang dinyatakan Yesus kepada jemaatnya justru sebaliknya. Yaitu, tidak usah takut terhadap apa yang harus diderita. Nah, kata harus di sini, saudara, artinya menunjuk kepada apa yang Tuhan izinkan untuk kita derita sebagai jemaatnya. Lalu pertanyaannya, kenapa kita tidak usah takut, saudara? Jawabannya ialah karena waktu kesusahan itu ada batasnya dan tujuannya ialah untuk memurnikan iman kita. Karena itu, kita harus sungguh-sungguh bertahan dan setia sampai mati. Sehingga kita boleh memenangkan pertandingan iman dan beroleh mahkota kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh termeterai di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami hidupi dalam setiap aspek hidup yang kami jalani hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa, menyerahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.